Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi bersama kami di Bisik Peternakan. Oke. Jadi guys, kami di sini ada proker kerja dari program Sosmas ya. 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 Di sini kami lagi berada di Desa Karangenda. Oke. Langsung saja kita mengajak salah satu peternak yang ada di Desa Karangenda ini guys. Baik Pak, sebelumnya bisa kita untuk perkenalan Pak, dimulai dari Bapak. Namanya siapa Pak? Nama saya Isbandi. Isbandi, Saya Pak, besar di sini, kecil saya di Jawa kan. Jawa Pak. Memang saya dari kecil itu alhamdulillah diajarkan untuk memelihara hewan, jelas hewan sapi dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah pengalaman saya bawa ke sini. Sudah berapa lama Pak itu Pak? Saya di sini Melihara 45, kalau melihara sapi di sini selama sini sama di Lampung sekitar 24 tahun lah. Lama Pak ya? 24 tahun saya melihara sapi. Jadi alhamdulillah yang namanya kendala itu hal biasa. Iya. Itu sudah perjalanan kan, yang gimana cara solusinya gitu aja. Iya. Itu tadilah satunya JPD, jujur berani disiplin. Gimana caranya kita mau sukses gitu aja. Iya, Oke. Pak. Mungkin dulu Bapak. Perkenalkan, nama saya Bapak Sugeng Subagio, Ya. asli kelahiran dari Pagar Alam, sekarang berdomisili di Karangenda. Berdomisili Karangenda Pak. Sudah berapa lama Pak? Jadi peternak sapi? Jadi peternak sapi sekitar 5 tahun. 5 tahun Pak ya. Lumayan lama Pak ya. Oke. Nah Pak, mungkin langsung ya Pak ya. Ya. Kita nih Pak di Desa Karangenda nih, jenis sapi yang dipelihara oleh peternak ini jenis sapi apa ya Pak? Sapi Bali. Khususnya sapi Bali, kebanyakan sapi Bali. Sapi Bali Pak ya. Karena sapi Bali ini istilahnya apa itu enak cara pemeliharaan. Ya. Gitu. Karena rumput itu kalau tidak mantang istilahnya kan, rumput apa yang mau. Betul. Kebetulan kami juga di peternakan juga melihara sapi Bali juga sih Pak. Iya. Terus setelah sapi Bali Pak, ada lagi kah yang lain? Sejenis sapi limosin. Sapi limosin Pak ya. Itu berapa Pak totalnya Pak? Kira-kira Pak? Sapi limosin itu kalau kita pertama untuk apa itu namanya? Untuk pemeliharaan, setidak-tidaknya itu modal 15 juta itu. Itu 15 juta itu untuk 1 ekor Pak? Untuk 1 ekor sapi. Untuk 1 ekor. Jadi Jadi belinya tidak sepasang Pak, tidak jantan tino apa gimana Pak? ya kadang ada orang memelihara penggemukan, ada yang seperti istilahnya peternak, itu ada juga. Nah, jadi terutama bagi kami peternak sapi itu istilahnya usaha untuk sekedar tambahan. Betul. Kalau untuk mata pencarian itu sapi ini khususnya kami tidak mungkin bisa kan, jadi untuk tambahan. Untuk tambahan Pak ya. Tambahan. Balik pulang nyadap, pulang beraktivitas. Nah itu kami langsung nyari rumput untuk ternak sapi untuk tambahan. Untuk tambahan. Berarti Pak modal awal itu dikasih desa atau milik kita pribadi Pak? Tergantung itu gimana Pak? Ada milik pribadi, kalau yang istilahnya punya uang kan dia pasti beli sendiri. Tapi kalau tidak ada modal, itu khususnya kita diberikan bantuan BUMDes dari desa. Oke, itu Pak ya. Berarti termasuk desa ini memberikan bantuan lah untuk masyarakat Pak ya. Yang jelas untuk meringankan beban orang-orang yang mungkin yang lemah kan. Iya. Jadi itu juga sebagai meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat Pak ya. Yang lemah kan gitu kan. Betul. Terutama peternak sapi ini kan tidak selalu berhasil kan. Kami berupaya untuk istilahnya untuk mencari tambahan ekonomi tadi kan. Iya. Terus Pak untuk pakannya itu Pak gimana itu Pak? Apakah dari Bapak mencoba inovasi baru apa Pak? Misalnya kan seperti ini kan Pak? Ya. Dikasih pakan itu cuman rumput saja Pak?
terutama kalau kemarin-kemarin itu rumput saja. Rumput saja Pak ya. Ada tambahan pakan lain Pak misalnya? Ya, tambahan pakan lain itu kami itu nggak ada, khusus Nggak ada, di Pak, ya? nggak ada. Nah, jadi yang tambahan seperti suplemen ini tadi kan, itu kan membutuhkan biaya. Iya, kan? betul. Nah, jadi kadang kami ini kurang biaya untuk mencari suplemen, paling-paling kami kasih jamu apa adanya yang di sekitaran. Nah, seperti jahe, Ya. kunyit, Yang temulawak, ya, itu. yang dihasilkan oleh alam Pak ya gitu. Yang dihasilkan oleh alam. Terus apa penyakitnya Pak yang khusus di sekitaran Karangindah ini umumnya? Penyakit yang pernah sapi alami sama saja sama di pulau-pulau Jawa, MPK kan. MPK, oke. Nah, kemarin itu sapi saya itu sebenarnya ya sudah berusaha sedapat mungkin kan, kami beri kunyit, kami beri sekiranya temulawak, tapi mungkin sudah nasib kan, yang mati itu sudah nasib ya. Biasanya itu Pak penyakit itu awal mulanya berawal dari sistem perkandangan Pak. Nah maksud kami gimana masyarakat soal sistem perkandangan itu Pak? Kalau masalah kandang, ini menurut saya itu tergantung manusianya masing-masing. Karena manusia ini ada yang yang rajin, ada yang nggak rajin gitu. Tapi kalau memang mau kondusif, maksudnya mau steril, itu kita tuh ya paling nggak tuh bersih kan gitu kan. Nah, terus harusnya gitu Pak. bersih sudah itu kalau malam kita kasih api kan. Nah, penyakit PMK ini kita udah tahu kok. Sapi ini kalau sudah kena itu kita tahu. Sapi itu nanti ngeluarkan apa? Busa. Liur di sini. Liur bukan busa, liur. Liur itu netes kan, dia netes terus. Kayak kalau manusia ini panas dalam. Ya. Nah, itu panas dalam kan. Jadi panas dalam itu gimana cara mengobatinya ya kita harus yang kalau seperti itu kita harus pakai gula merah. Gula merah sama kunyit. Nah, itu dia direbus kunyit nanti diminumkan terus saksi gula merah. Seumpamanya nanti sudah mulai kelihatan sehat itu nanti beli amoksilin. Amoksilin itu dalam 1 ekor sapi itu kasih 7 sekali minum. Kenapa harus 7 Pak? Ya Kan itu bisa kan gini, manusia ini kan kalau minum kan cuma 1 tuh. Nah itu kan perbandingannya 1 ekor sapi itu kan sudah 5 manusia dalam kondisi kekuatannya. Jadi kita bandingkan gitu loh. Jadi 7 itu tujuannya berapa? Jadi kalau 7 itu sapi ini kalau 1,5 kan berarti kan 5 gitu loh. 5 butir kan. Jadi harusnya itu. Jadi kan kita buat 7. Jadi nanti udah kondusif, udah mulai normal, kita suapin. Ya. Suapin gimana caranya dia ngunyah. Karena kalau sapi itu nggak ngunyah, ini rahangnya keras, nanti akan mati. Jadi kita gimana caranya? Kita suapin biar ngunyah kan. Nah ngunyah, setelah ngunyah nanti kita kasih lagi. Amoksilin tuh 1 hari 1 kali itu. 1 hari itu. 1 kali kasih. 1 kali kasih itu ya 7 butir tadi kan. Saya tuh beli kemarin itu 5 tablet saya beli. 5 tablet. Iya, karena sapi saya kan kemarin kena itu. Oke. Amoksilin itu sudah itu kalau kena masuk angin kan sapi ini ada yang masuk angin itu solusinya ya itu tadi minyak makan Ya. 1,5 gelas lah. Setengah gelas minyak makan itu nanti kita rebuskan air, masukkan dalam botol, nanti masukkan kita kocok udah hangat-hangat itu minumkan. Sudah seperti itu nanti kita buat lagi minyak makan itu dalam aqua. Untuk apa itu Pak? Nanti untuk kan ada selang untuk apa? Untuk buat propilan itu loh. Yang di selang bangunan kan? Selang bangunan kan ada tuh. Ya. Kita beli semeter lah. Semeter nanti kita lobangi botol aqua itu kita bolongi. Sudah itu kita cocokkan nanti kita lem biar dia nggak bocor kan? Ya. Masukin minyak tadi dalam aqua. Nanti masukkan di buritnya. Biar untuk mengeluarkan gas dalam itu keluar. Oh gitu Pak. Jadi nanti kalau udah paling nggak segini lah masuk itu.
Oh, kita semprotkan dikit kan licin nanti. Masukkan terus. Sudah masuk itu langsung kita pencet sampai dia habis. Itu perkiraan dosisnya itu berapa liter, Pak? Itu Kira-kira. cukup setengah liter cukup. Setengah liter cukup, Pak, ya? sekali itu udah cukup. Kalau dia sudah mengeluarkan angin gas, itu mudah-mudahan dia akan ngunyah sendiri. Jadi punya saya tuh kemarin tiga-tiganya tuh kena. Oh gitu, Pak. Terutama kalau peternak ini kan kita berharap itu kan berhasil. Ya, betul, Pak. Jadi Berhasil, untung. yang jelas pengalaman. Sebentuk penyakit MPK itu tadi, itu kan penyakit luar di kuku kan, terutama kan. Nah, itu kan kita apa itu secara fakta itu tadi kita kan perlu istilah mencegah lebih baik, mengobati lebih baik mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu, terutama kita kan kandang harus bersih. Ya. Biar penyakit kan hilang. Kan terutama di situ kan. Ya, betul. Nah, di situ. Nah itulah. Kalau kami bisa membantu kalian hanya sebatas inilah. Nah, kami olehnya sudah praktek istilahnya kan untuk ternak. satu lagi untuk kamu ini kan, kamu kan anak sekolah nih. Jadi kalau seandainya sapi itu yang banyak lalat tuh kan ada lalat itu. Lalat yang di badan itu ngeruyuk makan darah itu. Iya, coba. Itu pengobatannya satu pakai bawang putih. Ya kan? Bawang putih tumbuk. Bisa itu kalau sampahnya nggak punya uang nih. Bawang putih kita tumbuk, kita kasih apa namanya itu? Sunlight. Sunlight aduk, kocok, saring, semprotkan. Itu mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau nggak pengen lebih bagus, beli namanya matual, racun matual. Racun, Pak. Iya, Apakah bahaya, Pak, itu? Enggak. Kulit sapi. Alhamdulillah saya tuh pakai itu selama saya melihara itu udah 16 tahun ya. Reaksi sapi itu gimana, Nggak Pak? masalah. Merasa kepanasan? Enggak, itu kan kalau kena itu nyamuk pun akan menghindar. Jadi pakai matual, tulis matual. Cari di warung-warung obat itu ada matual. Itu nggak ada ngaruh karena dia kan bukan racun untuk darah merah, dia darah putih. Jadi nggak ngaruh. Nah itu untuk pengalaman kamu nanti kalau ke depan. Jadi bahwa dari bapak ini kan kemarin itu aku dapatkan juga untuk pengusir lalat ya. Nah, pengusir lalat itu saya buka di YouTube. Nah itu langsung saya praktekkan. Itu pewangi pakaian. Aku terus itu cuka untuk bakso. Oke. Nah terus minyak makan. Iya. Itu dikocok, terus langsung disemprotkan. Tapi jangan sampai kena binatang, apa itu hewannya? Mata. Jadi itu langsung runtuh, itu langsung mati itu. Termasuk Lalat. lalat, Pak, ya? Lalat, sejenis lalat. Oke lah, kita permisi ini udah mau ngadep udah ini kan. Oh gitu, Pak, ya? Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir. Nah, sebetulnya motivasi Bapak untuk menjadi peternak ini itu gimana, Pak, ya? Motivasi Bapak? Motivasi kami itu terutama untuk ternak ini sedapat mungkin kami akan meningkatkan perekonomian. Yang jelas kita punya ini. Tambahan. Yang jelas motivasinya untuk tabungan lah. Ya. Itu. Jadi kalau kita cuma mengandalkan sapi wae, ya Maju, nggak kita ada mengandalkan kemajuan. istilahnya petani saja tidak. Tapi kalau kita ini anggaplah kita punya simpanan tapi nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi tahu-tahu begitu kita butuh, kita perlu dadakan pun itu akan menyelamatkan kita. Nah, Seolah-olah itu seperti pengusaha. Itu kalau cuma satu cabang, kemungkinan dia mungkin kurang. Tapi kalau dia buka cabang di mana-mana itu mungkin penghasilan kan nambah. Seperti juga kami kalau istilahnya petani aja, pedagang aja, kalau tidak dibantu dengan peternak sapi, mungkin kami masih kekurangan. Alhamdulillah sekarang ada ternak sapi, jadi untuk tabungan nanti tahun bisa untuk membantu anak sekolah. Betul, Pak. Betul. jadi anak saya kuliah itu kan kemarin pakai itulah. Anak saya tuh Biaya dari ternak itu, Pak, ya? dari ternak itulah. Betul, Pak. Alhamdulillah anak saya lolos kan sekolah kan. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Tapi kalau untuk Sampai itu kelihatannya sepele. untuk penghasilan kan, untuk penghasilan umpamanya bapak ini petani karet, dia kan nyadap untuk kebutuhan sehari-hari.
kami aku pedagang, pedagang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau umpamanya ada ternak, kita nanti ada uang semester, ada apa, kita bisa jual. Iya gitu Pak. Terus harapannya Pak untuk peternak-peternak yang ada di wilayah Karanganyar ini Pak gimana Pak? Ya, Harapannya di Karanganyar ini terutama mungkin kalau kita itu berhasil, semakin lama mungkin semakin banyak peminat untuk peternak. Amin, amin ya. Semoga Pak ya. apalagi desa kita ini kalau seandainya ini wacana ini memang jadi bantuan ini, tapi maksud saya tuh ya konsekuen dong. Ya. Jangan kita cuman maunya dibantu aja kan. Ya macam betul gitu. Pak. Kami Betul. harap Itu ini- kepada pemerintah ya. Ya. Ada istilahnya seperti dulu. Nah, seperti BUMDes ini kan mengadakan dia untuk istilahnya usaha sama-sama kan, sama kami kan, kami setorkan. Oke, itu kami harapkannya pada pemerintah, Karena khususnya untuk peternak sapi. alhamdulillah dari pemerintah itu kemarin saya pertama itu dari pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya memang namanya musibah itu siapapun nggak akan mengelak kan. Begitu saya melihara diambil orang itu. Oh, Iya, di Maling Pak ya? paling wong. Tapi dengan alhamdulillah ada rezeki saya beli lagi untuk kembalikan itu ada. Aku termasuk niwan sapi ini dari pemerintah, Oh gitu dari Pak. BUMDes terutama kan. Ya alhamdulillah itu sukses lah sampai sekarang lah. Nah, Sampai mungkin kan orang itu tidak selalu berhasil inilah tadi kan. makanya kita jangan terlalu Bapak ini macet gitu. Ngarap ke dari pemerintah, we. Kita harus berdikari lah. Sudah dibantu, gimana caranya berkembang kan itu. Ya, peternak betul, Pak. sapi kan sudah Bantuan 2 terus ya kali muter. berhasil kan, 1 kali gagal kan nggak apa namanya, kita kan tidak selalu berhasil tadi. Iya. Namanya lagi usaha Pak ya. Nah itu Betul. kita kan cuma berusaha. Kalau masalah istilahnya kelebihan itu kan Tuhan yang menentukan ya. Oke, gitu Pak. Ada kan? Hah? Nah, terakhir Pak. Bapak ini kan senior Pak bagi kami. Kami kan anak muda sebagai peternak juga Pak ya. Nah mungkin Bapak ada pesan untuk kami anak muda nih Pak, generasi peternak di Indonesia. Nah, kalau untuk anak-anak Pesannya. ini yang jelas kita bekerja itu semuanya konsekuen. Konsekuen. JBD, kamu arti JBD dah? Apa itu Pak? Jadi Pak. Jujur, berani, disiplin. Jadi kalau kamu itu 3 itu kau pakai, penyuluhan itu semuanya sama kok. Tergantung kita minat kita kan. Minat kita mau gimana, petani mau gimana ini kan itu. Oh, saya dapat pengalaman seperti ini. Menurut petani kira-kira gimana gitu loh, Pak. Kalau andainya ya kita lebih baik bertanya kan, Pak saya gimana Pak, saya tuh sekolahnya seperti ini, gini. Nah menurut Bapak gimana ini, saya punya pengalaman begini. Kalau orang udah mengerti, wah itu lebih baik nak, gini gitu loh. Jadi yang jelas itu kita JBD itu artinya jujur, berani, disiplin, itu aja. Modal satu itu aja kok. Terutama satu kami berpesan sama anak ya namanya ya. Iya, Pak. Kita sama-sama istilahnya anak itu kan, jangan sampai menyia-nyiakan jerih payah orang tua untuk membiayai kalian. Nah, kamu berusaha harus berhasil bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Itu yang diharapkan dari orang tua semua. Oke Pak ya. Oke lah. Pokoknya kita itu sebagai anak yang namanya masih diberi kesempatan, orang tua membiayai kita, janganlah kita disalahgunakan. Nah, jadi kepentingan itu harus kamu fokus. Saya akan berhasil. Iya. Gitu Pak ya. Mungkin cukup Pak ya. Oke lah. Oke. Oke lah, selamat lah. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat. Ya.